Bismillahirrahmanirrahim. An Utsmana radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana idza marra ala qabrin waqafa yabki hatta tabtalla lihiyatuhu fakila lahu ya amiral mu'minin tadkurul jannata wan nara wa ahwalal qiyamah fala tabki wa tadkurul qabra fatabki qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam al-qabru awwalu manzalin min manazilil akhirah wa akhiru manzalin min manazilid dunya faman naja anhu fama ba'dahu aisara wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Dari sahabat Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang sangat dekat itu kan ada 4. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ini selalu ada. Itu dinamakan Khulafaur Rasyidin. Padahal khalifah setelahnya banyak, Pak. Tapi yang dijuluki Khulafa Rasyidin hanya 4. Apa masalahnya? Saya pernah tanya kepada dosen saya itu, dosen UIN, Dokter Abdul Khair namanya. Kenapa 4 ini dinyatakan Khulafa Rasyidin? Kan ada Khalifah Mansur, ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada khalifah. Kenapa kok khalifah yang lain hanya khalifah, tapi kalau yang 4 Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu nggak kira-kira ini? Kalau ada yang tahu, kata Pak Mansur, rotinya dikasih 1 lagi, Pak. Iya, Pak. Pak Mansur nggak kebagian, kasihan amat ya. Ternyata yang namanya khalifah presiden gitu, Pak. Lah Ar-Rasyidin ini kalau bahasa kita sekaligus jadi presiden, sekaligus jadi pendakwah. Itu namanya Khulafa Rasyidin. Ya presiden, ya pendakwah, jadi tukang ceramah, jadi tukang mau'izatul hasanah. Cuman kalau setelah yang 4 ini hanya jadi khalifah, tapi tidak jadi kiai, tidak jadi penceramah. Itu bedanya Khulafaur Rasyidin dengan yang lain. Baik, sahabat Utsman ini, Pak, ini mantunya Nabi, Pak. Sayyidina Abu Bakar itu mertua Nabi, Sayyidina Umar mantunya Nabi, Sayyidina Utsman mantunya Nabi, Sayyidina Ali mantunya Nabi, Pak. Padahal umurnya sama, selisih 2 tahun. Kalau Sayyidina Abu Bakar punya putri Sayyidatuna Aisyah, dinikah oleh Nabi. Kalau Sayyidina Umar menikah dengan putri Nabi, kalau nggak salah yang namanya Hafsah. Terus Sayyidina Utsman menikah dengan putri Nabi 2, Pak. Maka Sayyidina Utsman terkenal Dzunuraini, orang yang punya 2 cahaya karena menikahi putri 2-nya Nabi. Yang pertama dinikah wafat, terus nikah putri yang keduanya. Nah, kalau Sayyidina Ali nikah dengan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Utsman saudagar kaya raya, Pak. Maka yang namanya pendakwah, Pak, itu harus punya teman orang kaya. Kanjeng Nabi, Pak, itu sahabatnya banyak, tapi yang paling dekat dengan Abu Bakar, kaya raya Abu Bakar, karena dakwah harus ditopang dengan harta benda. Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Utsman kaya. Nabi mendekati beliau-beliau agar harta bendanya untuk fasilitas dakwah. Ketika perang butuh onta, perang butuh kuda, perang butuh pedang. Ini dibiayai oleh orang-orang kaya. Maka ustadz, kiai harus punya teman orang kaya, tapi untuk fasilitas dakwah. Contoh, Ustadz Mansur nih, beliau berjuang di masjid. Ini kalau sendiri nggak bisa, Pak. Harus ditopang orang-orang kaya.
Umpamanya Pak Mansur ini nabi, Pak. Ini harus punya sahabat Abu Bakar, harus punya sahabat Umar, harus punya sahabat Utsman. Karena apa? Ayo kita dakwah malam Selasa, kita ngaji. Tapi kalau ngaji haus, gimana caranya? Kamu orang kaya beli aqua, siap. Harus ada Abu Bakar. Ada lagi orang kaya sini, kamu jadi Sayyidina Umar. Ayo kamu beli roti, siap. Harus ada yang itu. Kalau nggak ada orang kaya yang ikut berjuang, gampangnya ngomong, nggak mengikuti dakwahnya Nabi. Karena Nabi dikelilingi orang-orang kaya, harta bendanya untuk fasilitas dakwah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Ustadz punya teman orang kaya, tiap hari cuma dimintain rokok. Weh, rokok weh. Kasus ini ustadznya kasus. Weh, makan pecel ayam weh. Kasus ini ustadz begini kasus. Lama-lama nggak jadi ustadz itu begitu Pak. Hanya memanfaatkan orang kaya untuk perut sendiri. Wah, nggak jadi ustadznya nggak lama itu yang begitu nggak lama. Ya. Tapi kalau untuk kegiatan, Pak, besok saya mau maulid, tolong aku, Pak, besok. Wah, itu jadi begitu, Pak. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sesungguhnya ketika ia jalan melewati pemakaman, Sayyidina Utsman jalan melewati kuburan, Pak. Kuburan banyak. Maka ia berhenti dan menangis, Pak, sampai jenggotnya basah oleh air mata. Bapak bayangkan itu, Pak. Orang sono itu kalau jenggoten banyak, Pak. Kental, apa kental? Apa jenenge iki? Oh, ketel gitu, jenggotnya, Pak. Godeknya itu mantap. Bayangkan sampai jenggotnya basah oleh air mata. Betapa seriusnya ia menangis. Betapa terseduh-seduhnya dia menangis itu, Pak. Enggak kayak saya jenggot cuma 3. Ketika ia nangis di dekat makam, maka ia ditanya oleh pengikutnya, oleh ajudannya. Wahai Amirul Mukminin, engkau ingat surga, engkau ingat neraka, dan kejadian-kejadian di hari kiamat engkau tidak menangis. Ketika engkau menceritakan betapa pedihnya nanti di padang mahsyar, nanti di hari kiamat, orang dicueki oleh Allah, nanti orang yang masuk neraka, yang suka makan harta anak yatim, yang tidak pernah zakat, yang tidak pernah sholat, engkau jarang menangis, Sayyidina Utsman. Tapi kenapa ketika engkau melewati kuburan, engkau diam, kemudian engkau nangis? Ada apa, Sayyidina Utsman? Ketika Sayyidina Utsman ditanya, maka sahabat Utsman radhiyallahu anhu menjawab dan menyampaikan sabda Nabi. Jadi ketika ditanya, Sayyidina Utsman, engkau kenapa nangis kalau di dekat makam sampai jenggotmu basah, tapi ketika ingat yang cerita kiamat, cerita ini kamu nggak nangis? Ada apa, Sayyidina Utsman? Faqala, Sayyidina Utsman jawab tapi lewat sabdanya Nabi. Apa kalimatnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur atau kuburan adalah persinggahan awal dari persinggahan akhirat dan persinggahan terakhir dari persinggahan dunia. Maka apabila selamat di kubur akan lebih mudah seterusnya, tapi jika tidak selamat maka akan lebih parah setelahnya. Jadi kuburan, Pak, yang nanti semuanya masuk kuburan. Kalau di dalam kubur, Pak, kita selamat, bisa menjawab. Kan hadis Nabi, yatba'ul mayyita salasun. Kalau si A meninggal dunia, maka yang mengikuti mayit ke kuburan ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut itu adalah keluarganya. Ada istri, kalau yang meninggal suami. Ada suami, kalau yang meninggal istri. Bapak, ibu, anak, saudara, semuanya ngikut.
Terus wa maluhu, kalau dia mobil ikut menghantar karena bawa rombongan. Kalau punya motor dibawa. Wa amaluhu, amaliyahnya. Ketika sudah masuk ke alam kubur, fayarji'u isnani, maka yang dua balik, wayabqa wahidun. Yang dua balik apa? Ahluhu wa maluhu, keluarganya balik lagi ke rumah. Istri Pak, yang kalau meninggal masih muda, istri kita cantik, kita mati Pak. Istri yang cantik, katanya dulu cinta, hidup mati pingin bersama, kini kan udah dipendem Pak, pulang. WA nama duda di rumah. Nah, udah ada yang WA, halo Neng, tenang, salah kita spae. Ya, dan aing baik. Ngerti gak saya ngomong begini Pak? Udah, suami nggak usah ditangisin, udah mati. Siap menantimu. Sama. Ketika kita istri meninggal, suami ikut Pak. Itu paling getol, nginjek tanahnya itu Pak. Mati asik, kawin lagi. Goblok. Tapi ya di sini kagak ada yang begitu Pak. Waduh. Setelah yang dua pulang Pak, yang tinggal atu wa amaluh, amalannya 7 langkah terakhir orang yang pulang, malaikat mungkar nakir turun. Kalau dalam kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi Pak, itu malaikat datangnya tergantung amalannya. Kalau orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, suruh datang ngaji males, suruh jamaah bebeh, sholat subuh nggak pernah, itu malaikat Israel Pak, malaikat mungkar nakir, mukanya jelek, baunya busuk, jubahnya hitam, bawa bodem yang gede Pak, menakutkan, jalannya bikin goyang itu Pak. Tapi kalau amalannya baik, kayak jamaah semua ini, amin, itu nanti datangnya wajahnya ganteng, baunya wangi, jubahnya putih, enak, akan menanyakan assalamualaikum ya halal kubur, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka. Fulan, itu kita baru tersadar Pak. Wong kita bingung, ini kok suasananya gelap amat, saya ada di mana? Geragap-geragap tangannya ke muka, ini kok ada kapasnya, ini mulut ada kapas. Oh alah, aku wis mati toh, saya udah meninggal toh ini. Malaikat datang dengan mengerikan seperti itu, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita orang yang tukang ngaji Pak, gampang. Siapa Tuhanmu? Allahu Jalla Jalalu Rabbi, Tuhanku yang maha besar, itu adalah Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Wa ma dinuka, apa agamamu? Islam. Wa ma imamuka, apa pedomanmu? Al-Quran. Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Muslimin aman Pak. Maka kata Sayyidina Utsman, kalau selamat di alam kubur bisa menjawab, maka kesananya juga akan lebih mudah. Nanti di padang mahsyar melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dihisab, di mizan, gampang menuju surga. Tapi kalau nggak selamat Pak, ngaji lu nggak pernah, datang nakut-nakutin, bodemnya ditakbukan, kayak gempa begitu. Man rabbuka, wah udah gemeter duluan itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang kan kalau takut ngebleng Pak, ngebleng, tahu Pak ngebleng? Orang kalau takut itu udah nggak normal. Siapa Tuhanmu? Itu Pak, digebuk kita Pak, disiksa kita Pak. Wa ilam yanju minhu, kalau nggak selamat kesananya lebih parah. Maka Sayyidina Utsman nangis, kalau aku nanti di alam kubur nggak selamat bagaimana?
Ya Allah, itu sedih, menangisi kesalahannya. Aku banyak dosa, ya Allah. Berikan aku selamat nanti di alam kubur, ya Allah. Mumpung masih hidup, berikan aku kekuatan untuk mampu ibadah, ya Allah. Suka baca Quran, ya Allah. Suka jamaah, ya Allah. Suka sedekah, ya Allah. Dengan tetangga yang baik, ya Allah. Nangis begitu. Lah oleh karena itu, kalau kelas Sayyidina Utsman di antara sahabat yang dapat jaminan masuk surga, nangis ketika melihat kuburan, kelas kita gimana? Halo? Kalau kelas kita biasa-biasa wae, berarti kita melebihi Sayyidina Utsman dong. Nah, oleh karena itu, ini kalimat yang sangat indah. Ayo tahun 2021 lebih introspeksi. Kira-kira amalanku ini sudah mampu menyelamatkan aku apa belum ya? Saya kan ketika masih bujang, ya Allah Pak Ustadz, jarang sholat. Saya Pak Ustadz ketika tahun 90-an tiap sore kerjaannya masang togel Pak Ustadz. Allah Pak Ustadz, tahun 90-an saya itu kerjaannya masang judi SD SB Pak Ustadz. Ada di sini yang pernah masang SD SB Pak? Kayaknya semuanya pernah ini kayaknya itu. Judi ya Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz. Dulu pokoknya kalau ada ulama ngomong saya itu nggak dengerin, astagfirullah. Saya nanti selamat apa enggak? Ini yang dimaksud. Maka pada malam ini saya sampaikan supaya untuk melenturkan hati kita. Pertama, yang namanya kuburan nanti di sana kita sendirian, nggak ada yang menemani. Yang menemani hanya amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Ayo teruskan dalam disiplin ibadah, jamaahnya yang rajin, ngajinya yang rajin, sedekahnya yang rajin, dengan tetangga yang baik yang rajin. Jangan prasangka buruk, jangan suudzon. Tiap detiknya kita basahin mulut dan hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Minimal memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahal, ya bareng-bareng, astaghfirullah rabbal barak. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Diresapi dalam hati, ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hambamu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah